Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, para ustadz, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT dan Pak RW, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Izzatul Islam di lingkungan Perumahan Patra Sejaya. Pertama, bersyukur kita kepada Allah lagi-lagi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu kita senantiasa mawas diri, senantiasa ngerasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita itu berlimpah, sehingga kita fokus dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita fokus dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga memang rasa syukur itu senantiasa ada di dalam hati kita dan menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, marilah di pertemuan kita ini kita lanjutkan kajian kitab Safinatul Najah kita dengan sama-sama melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita pada dua pekan yang lalu, itu masih pada fi arkanis shalah, tentang rukun-rukun salat. Kita kemarin sudah membahas 7 atau 6 dari 17 rukun yang ada pada sholat. Rukun yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam, berdiri jika mampu, yang keempat qiraatul Fatihah, yang kelima ruku', dan yang keenam tumakninah pada ruku' itu. Pada pembahasan Fatihah yang termasuk rukun, di sini Imam Al-Hadrami memberikan subbab. Jadi ada beberapa hal yang ditandai oleh Imam Hadrami, karena Al-Fatihah ini merupakan bagian dari rukun qauliyah, rukun
yang diucapkan. Sehingga seseorang yang sholat dia harus menyebutkan atau melafazkan surah Al-Fatihah. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah karena rukunnya tertinggal. Baik dia sebagai imam ataupun dia sebagai makmum. Namun para ulama berbeda pendapat ketika makmum itu ada pada saat sholat yang jahar, sholat yang dikeraskan. Apa sholat yang jahar itu? Sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh atau sholat Jumat. Nah, maka di sholat yang jahar ini, ketika imam membaca Fatihah, kita sebagai makmum ini harus mendengarkan bacaan imam. Sebagaimana hadis sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Ansit, dengarkan, kemudian diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini menjadi landasan dalil, landasan fikih. Ketika seorang imam membaca Fatihah, kita sebagai makmum ini diharuskan diam. Diharuskan diam. Ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kita sebagai makmum dari sholat maghrib tidak membarengi imam baca, karena tugas kita mendengarkan imam. Lalu pada mazhab Imam Syafi'i dijelaskan mata. Jadi kapan makmum nih baca Fatihah? Kapan makmum nih baca Fatihah? Maka ketika imam membaca waladdallin amin, maka disitulah letak makmum memulai membaca Fatihah yang dirukunkan untuknya. Maka sunnah bagi imam untuk memberikan jeda sebelum dia memulai bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Amin. Imam berhenti, memberikan jeda, walaupun sebentar. Disitulah mulai makmum membaca surah Al-Fatihah. Meskipun imam sudah memulai dengan ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran, maka kita masih tetap menyelesaikan bacaan kita bil hadar, dengan bersegera, supaya kaget kita segera mendengarkan bacaan imam lagi. Lalu makmana ketika saat imam membaca Fatihah ini sebagai rukun di saat sholat zuhur atau sholat isya, yang notabene sholat itu dibaca dengan khafi, lembut, tidak terdengar. Sholat zuhur, Allahu Akbar, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, kita baca Fatihah ini agak lambat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu imam tadi Allahu Akbar, agak ngempur imam nih, bawaan motor Yamaha. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata imam nih sudah memulai rukun yang selanjutnya, yaitu ruku. Maka apa yang dilakukan oleh makmum? Maka kita sebagai makmum tidak perlu menyelesaikan Fatihah kita. Tidak perlu menyelesaikan Fatihah kita, maka kita langsung mengikuti gerakan imam. Nah ini Pak. Jadi catatan, ketika
bacaan Fatihah itu yang merupakan kewajiban kita, rukun kita di dalam sholat, dilakukan pada sholat yang khafi, sholat yang lembut dibacanya seperti zuhur atau asar, maka ketika kita belum lengkap membacanya, imam sudah rukuk duluan, maka kita tidak perlu melengkapi bacaan itu, langsung mengikuti imam. Karena kaget di bab selanjutnya kita akan membahas tentang mubtilatus shalah, yang membatalkan sholat. Salah satu yang termasuk yang membatalkan sholat itu ketika makmum ketinggalan 2 rukun dari imam, 2 rukun berturut-turut dari imam, atau mendahului imam 2 rukun. Nah, ini harus jadi catatan. Makmum ketinggalan 2 rukun. Misal rukun pertama Allahu Akbar, baca Fatihah, imam ruku, Allahu Akbar, makmum masih bersedekap, belum melok ruku. Kemudian imam tegak i'tidal, sami Allahu liman hamidah, makmum tadi belum ruku. Maka ketika imam sujud, si makmum tadi batal. Karena dia sudah ketinggalan 2 rukun berturut-turut. Nah, sudah ketinggalan 2 rukun berturut-turut. Ini beberapa kali kami temui. Ada yang mungkin sujudnya lama. Sujudnya lama, atau dia tertinggal dari imam. Imam sudah sujud, makmumnya masih i'tidal. Imamnya sudah duduk di antara 2 sujud, dia baru nak nyusul sujud. Ini tertinggal. Ini kalau belum 2 rukun dia makruh. Makruh, tidak sampai membatalkan. Tapi ketika sudah tertinggal 2 rukun, maka batallah sholatnya. Kita ini sholat berjamaah itu adalah diajarkan untuk taat kepada imam. Bahkan ketika kita belum menyelesaikan rukun kita Fatihah tadi pun, ketika imam sudah ruku, kita melok ruku. Nah itu. Jadi, atau makmum ini mendahului imam. Nulu-nulu mamang ini. Ya? Ada tak mamang ini di Patra? Oke, nggak balik. Tidak melok kajian. Nulu-nulu imam masih tegak. Jadi lamunan imam tegak nih, dia nulu ruku. Nah, kemudian dia nulu i'tidal. Nah, ini berarti makmum yang tidak taat kepada imam. Maka ketika dia mendahului imam dengan 2 rukun, maka batallah sholatnya. Batal. Nah, jadi di dalam Fatihah ini merupakan bagian daripada rukun dalam sholat, rukun qauliyah. Sehingga Al-Fatihah ini bagi kita makmum, apalagi bagi imam, harus menjadikan penting untuk mempelajarinya secara baik. Secara baik. Sebelum kita belajar surah Al-Baqarah, sebelum kita belajar surah Ali Imran, sebelum kita membaca surat-surat yang dalam Al-Quran, bagian daripada rukun di dalam sholat. Kalau kami dulu sebelum menghafal itu Pak, di pesantren itu 4 bulan untuk belajar Fatihah. Rasanya temalek-malek maca Fatihah. Tapi memang harus. Di dalam Al-Fatihah itu bacaan-bacaannya terdapat tasdidat atau tasdid dalam Fatihah. Tasdidatul Fatihah arba'a asyra. Jadi 14 tasdid di dalam Al-Fatihah. Sehingga tasdid ini harus dibaca. Tasdid itu angka 3 ngadep ke pucuk, Pak. Itu tersebut tasdid. Jadi dalam Al-Fatihah itu, di dalam 7 ayat itu terdapat 14 tasdid yang harus dibaca. Pertama apa? Bismillah. Bismillah. Fauqal lam, di pucuk lam
pada lapas Allah itu terdapat tasdid. Jadi kita membaca Bismillah, Bismillah ditahan. Dia tidak boleh kita Bismillah, tidak memakai tasdid. Jadi Bismillah, Bismillah ada yang ditahan. Itu namanya tasdid. Dibaca. Kemudian yang kedua Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar. Atau kalau disambung Bismillahir, Hir, itu ada tasdid. Hir-Rahman fauqar ra, di pucuk ra itu ada tasdid. Yang ketiga Ar-Rahim fauqar ra juga. Jadi di ayat yang pertama Bismillah, sepakat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa Bismillah bagian daripada surah Al-Fatihah. Sehingga ketika sholat bagi imam membaca surah Al-Fatihah, Bismillahnya dijaharkan. Apa dijaharkan? Dikuatkan bacanya. Itu mazhab Imam Syafi'i. Karena dia masuk bagian dari Fatihah. Jadi kalau imam Allahu Akbar, dia berhenti sejenak atau membaca surah Al-Fatihah sebagai surah iftitah, doa iftitah di awal sebelum baca Fatihah. Kemudian dia membaca surah Fatihah. Bagi imam yang bermazhab Syafi'i, dia harus menjaharkan bacaan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi di mazhab yang lain, ada yang menganggap bahwa basmalah ini adalah ibtida, permulaan setiap surat di dalam Al-Quran, tapi dia bukan bagian dari Fatihah. Dia hanya ibtida baik, sehingga membacanya tidak dijaharkan. Jadi kalau bertemu ada yang imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu berarti dia pakai mazhab yang lain, mazhab Imam Maliki. Ada juga yang menganggap bahwa Fatihah itu, basmalah itu bukan bagian dari Fatihah, bukan bagian dari Al-Quran, tapi hanya penanda. Maka tidak perlu membaca basmalah di dalam Fatihah. Itu mazhab Imam Hanafi. Maka Imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak terdengar bacaan basmalahnya. Tapi kalau kita yang mayoritas mazhab Imam Syafi'i ini, maka membiasakan basmalah itu bagian daripada Fatihah dan membacanya secara zahir, membacanya secara kuat. Di dalam basmalah terdapat 3 tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas lam, lapas Allah, di atas ra, di atas ra lagi. Harus ditekan. Karena ini bagian daripada lafaz di dalam basmalah. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, lillah terdapat tasdid, sehingga bacanya harus ditekan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil, di atas ba terdapat tasdid juga, sehingga salah kalau membacanya Alhamdulillahi Rabbil, Hirabbil, tidak ditekan. Tapi membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena dia terdapat tasdid. Selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim, di atas ra dan di atas ra juga. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, middin, di atas huruf dal terdapat tasdid. Middin. Selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Ada 2 tasdid di dalam ayat itu. Di atas huruf iya. Iya. Kana budu wa iya kana nasta'in. Harus ditahan. Tidak boleh bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak sempurna bacanya itu karena dia meniadakan tasdid. Tetapi dia harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim di atas huruf shad. Ihdinas so sifat hurufnya so, keluar napas dari mulut dengan sedikit memuncungkan bibir. So ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya siratal ladzi, siratal di atas huruf lam. Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 2 tasdid di huruf dot dan juga di huruf lam. Nah, itulah 14 daripada tasdid di dalam surah Al-Fatihah yang harus dibaca. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, rukun yang ke-7 yaitu i'tidal. As-sabi' i'tidal. I'tidal itu setelah kita ruku, itu rukun yang ke Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu rukun yang ke-7 yang disebut dengan i'tidal. Berdiri sebentar setelah ruku itu i'tidal. Maka di sini subbabnya dijelaskan oleh Imam Hadrami fi raf'il yadaini ingdat takbir. Ketika kita bertakbir itu kapan baik tangan ini diangkat? Saat kapan baik tangan ini diangkat? Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a ingdat takbiratul ihram. Nah, jadi disunnahkan untuk mengangkat tangan, kedua tangan kita ini disunnahkan untuk diangkat pada 4 keadaan, pada 4 tempat. Yang pertama, ingdat takbiratul ihram. Pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ngangkat tangan kita. Ini sunnah. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ingdar ruku'. Setelah kita baca surat Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika kita nak ruku. 2. Yang ketiga, ingdal i'tidal. Ingdal i'tidal, ketika kita berangkat dari ruku' na i'tidal, maka disunnahkan mengangkat tangan. Ruku', kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 3. Kemudian yang keempatnya, ingdal qiyami minat tasyahhudil awal. Berangkat dari tasyahud awal, maka disunnahkan kita untuk mengangkat tangan takbir. Tasyahud awal, rakaat kedua. Setelah kita baca tasyahud, selesai, baca salawat, kita berangkat untuk rakaat ketiga. Allahu Akbar. Yusannu, disunnahkan untuk mengangkat tangan. Nah, jadi kesunahan mengangkat tangan ketika takbir itu hanya 4. Hanya 4 itu. Ketika takbiratul ihram, ketika kita nak ruku', ketika kita nak i'tidal, ketika kita berangkat dari tasyahud awal. Jadi ketika kita berangkat dari sujud, maaf nih, galak kami temui juga nih. Berangkat dari sujud kita. Di rakaat pertama, dan naik ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Ada yang angkat tangan. Padahal ini tidak kata sunnahnya. Tidak kata bagian dari sunnah.
Sunnah mengangkat tangan itu hanya 4. Ya, hanya 4. Jadi tadi ketika setelah tasyahud awal disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, itu i'tidal, yaitu rukun yang ketujuh. Rukun yang ketujuh, Rabbana walakal hamd, cukup. Atau jika dilengkapi, mil'us samawati wal ard wa mil'ul ma syi'ta min syai'im ba'du, itu ditambahi Allahu Akbar. Maka di i'tidal ini pun yang ke-8, samin, rukun yang ke-8, at-tuma'ninatu fihi. Ada tuma'ninah juga. Apa batas tuma'ninah ini? Batas tuma'ninah ini meluruskan punggung tadi, diluruskan punggung lalu bertasbih. Di tasbihnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Itu sudah tuma'ninah. Batas tuma'ninahnya itu di bacaan itu. Kemudian sujud. Yang ke-9, tasi' sujudu marratain, 2 sujud. Ini merupakan rukun yang ke-9. Fi surutis sujud. Jadi syarat sujud ini, surutus sujud sab'atun. Syarat sujud ini terdapat 7 bagian yang harus terkena tempat sujud. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Jadi kita harus sujud dengan 4 anggota tubuh yang dengan 7 anggota tubuh yang harus kena tempat sujud. Mulai dari dahi ini kening. Kemudian 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 ujung jari jemari kaki. 7. Hidung tidak termasuk. Hidung tidak termasuk. Jadi 7 yang harus menyentuh. Al-jabhatu wa butunul kaffain wa rukbatain wa butunu asabi'ir rijlain. Jadi al-jabhah, dahi, kemudian wa butunul kaffain, 2 telapak tangan, wa rukbatain, 2 dengkul, wa butunu asabi'ir rijlain, dan 2 tempat ibu jari ini, ya, jari-jari kaki, itu yang menyentuh daripada tempat sujud. Kemudian yang ke-10, tuma'ninatu fi. Sujud juga terdapat rukun yang selanjutnya, yaitu tuma'ninah. Kemudian yang ke-11, hadi asyara al-julusu bainas sajdatain. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Tadi gerakan daripada sujud itu merupakan rukun, tetapi bacaan tasbihnya merupakan sunnah. Gerakannya rukun, bacaan tasbihnya sunnah, tuma'ninahnya rukun. Nah, jadi meskipun kita tidak membaca tasbihnya, sholat itu tetap sah. Tetapi ruku itu harus disempurnakan dengan tuma'ninah. Tuma'ninah artinya tenang. Meskipun kita tidak membaca tasbih, meskipun kita tidak membaca tasbih itu. Jadi ketika kita tidak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi kita tidak membaca, tidak masalah. Tetapi kita kehilangan sunnahnya. Tidak sempurna sholat ketika kita kehilangan sunnah. Kita baca rukunnya itu. Kemudian duduk di antara 2 sujud, merupakan bagian dari rukun. Kemudian yang ke-12, tuma'ninah juga di dalam duduk di antara 2 sujud itu. Kemudian yang ke-13, at-tasyahhudul akhir. Yang ke-13, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir merupakan
bagian daripada rukun salat. Kemudian yang ke-14, al-qu'udu fihi. Qu'udu, duduk di dalamnya itu maksudnya juga tumakninah. Kemudian yang ke-15, khamisu asyarah, as-salatu 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasyahud akhir, bacaan tasyahudnya dan duduknya itu merupakan bagian dari rukun. Kemudian yang ke-15, as-salatu 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat yang biasa kita baca, solawat Ibrahimiyah, merupakan rukun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau boleh ditambah Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bacaan tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah, itu merupakan bagian dari rukun. Dan sholawat Ibrahimiyahnya juga bagian daripada rukun. Nah, kita ketahui berarti di sini ada tiga atau ada 4, yaitu rukun qauliyah yang harus disebut. Fatihah, bacaan tasyahud, sholawat, dan yang ke-16 atau yang keempat daripada rukun qauliyah itu salam. Nah, salam. Jadi 4 ini rukun qauliyah yang merupakan bagian dari rukun. Fatihah, bacaan tasyahud, sholawat, dan bacaan salam yang harus kita sebut. Selain itu sunnah. Kemudian as-sadis asyara, yang ke-16 salam. Setelah kita tadi menyelesaikan bacaan sholawat Ibrahimiyah, atau biasanya ada yang menambahkan dengan doa. Ada doa-doa sebelum salam, boleh. Kemudian kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke-17, at-tartib. Tertib itu 2, kemarin definisinya. Tertib itu pertama berurutan dari rukun yang pertama sampai yang ke-16. Kemudian berkesinambungan, tidak boleh berjeda. Selesai 17 rukun di dalam sholat. Fi tasdidit tasyahud, di dalam tasyahud itu terdapat juga tasdid. Maka tasdid ini karena tasyahud merupakan bagian daripada rukun, maka kita juga harus memperbaiki bacaan tasyahud kita. Jadi dalam tasyahud ini kurang lebih ada 11. Khamsun fi akmalihi wa sittatun asyara fi aqallihi. 5 pada sempurnanya, atau 16 pada yang terakhirnya. At-tahiyatu, ta di atas ta dan juga di atas ya. At-tahiyatul mubarakatus di atas so. Salawatut di atas to. Tayyibatu di atas ya lagi. Lillah di atas lam. Assalamu di atas sa sin. Alaika ayyuhan di atas ya. Nabiyu di atas nun. Kemudian di atas ya lagi. Warahmatullahi di atas lam. Wabarakatuh. Nah, assalamu alaina di atas sin. Wa ala ibadillahi di atas lam. As-salihin di atas so.
Asyhadu alla, dua kalimat syahadat yang kita baca di atas lam, ilaha illallah di atas lam lagi, wa asyhadu anna di atas nun, muhammadan di atas mim, dan rasulullah di atas ra dan di atas lam. Nah, jadi lengkap di dalam tasyahud itu tasdid, dilengkapi dengan tasdid. Di dalam sholawat Nabi pun ada beberapa tasdid. Allahumma di atas lam, di atas mim. Sholli di atas lam, ala Muhammadin. Nah, di atas mim. Fi aqallis salam, sedikitnya salam itu. Sedikitnya salam itu assalamu alaikum. Sedikitnya salam itu assalamu alaikum. Boleh sedikit atau dilengkapi dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dalam 17 itu lengkap sebagaimana kita menunaikan rukun-rukun daripada sholat. Mana yang belum kita sempurnakan, kita belajar sempurnakan. Apalagi yang di rukun-rukun qauli atau yang di rukun-rukun fi'li tadi, sujud, kemudian i'tidal, kemudian ruku, takbiratul ihram, itu bagian-bagian yang kita sempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah bagian-bagian daripada rukun-rukun salat yang kita jelaskan pada kitab Safinatun Najah ini. Mudah-mudahan kembali menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan insyaallah membuat kita semakin berusaha untuk memperbaiki salat. Salat yang baik itu diusahakan dengan ilmu, dengan pengetahuan, kemudian kita amalkan ilmu itu, maka sampailah derajat kita pada sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu dicapai ketika kita mengetahui ilmunya, kita amalkan, dan kita beriadoh. Dalam bahasanya, riadoh itu latihan terus-menerus untuk capai bagaimana di dalam sholat itu yang hadir bukan cuman jasad kita, tetapi yang hadir, yang tunduk pada sholat itu pikiran kita, hati kita melok tunduk dan melok hadir, sehingga disitulah disebut dengan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu bukan cuman pada sholatnya yang khusyuk, tetapi sholat yang khusyuk itu harusnya berbuah setelah sholat, berbuah selesai sholat, ada buahnya. Apa buahnya? Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sholat yang khusyuk, yang mulut kita ini bertasbih, mulut kita ini memuji Allah, maka setelah di luar sholat, kita insya Allah juga akan menjaga lisan kita dengan berkata baik, meninggalkan perkataan yang sia-sia. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.